Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta seminar rencana hasil kerja di SMA Negeri 1 Jatiserono. Mari kita lanjutkan pemaparan yang selanjutnya dari Bapak Luhur Pambudiono SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan tentang RHK terkait dengan seminar rencana hasil kerja yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja, RHK yang ingin saya tampilkan ini dari awal, tampilan awal berupa unit kerja. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Jatiserono, sedangkan nama sendiri juga disebutkan oleh Ibu Moderator tadi, Luhur Pambudiono. Kemudian di SMA Negeri 1 Jatiserono saya mengajar mata pelajaran sosiologi, jadi jabatan saya adalah guru sosiologi. Kemudian tujuan instansi kami yaitu menghasilkan lulusan yang beriman, berbudi pekerti luhur, berkompetensi, unggul dalam prestasi pada sekolah yang asli. Oke, saya ambilkan singkat. Di rencana hasil kerja dari intervensi Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang pertama adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau juga yang disebut dengan KWSP. Yang kelima dan yang keenam sama terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, meskipun nanti pada penjabarannya ada dua titik poin yang berbeda. Oke, selanjutnya yang pertama adalah rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Satu, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerjanya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Adapun aspeknya kuantitas, kualitas, dan waktu. Kuantitas dilihat dari IKI, indikator kinerja individu. Kuantitasnya dokumen peserta berbagai praktik baik. Terus kemudian targetnya ada dua kegiatan, nanti menghasilkan dua dokumen. Terus kualitas, tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi, itu nanti targetnya 100%. Waktu, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan itu 6 bulan. Lalu kegiatan dan tahapan. Yang pertama, melakukan refleksi mendalam terhadap praktik baik yang akan dibagikan. Kemudian hal ini meliputi apa yang membuat praktik ini menjadi unik dan efektif, itu yang menjadi daya tarik utama. Yang kemudian yang kedua, mencari informasi tentang pembicara dengan cara yang mencari tahu latar belakang dan keahlian para pembicara. Hal ini akan membantu mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam selama sesi tanya jawab. Terus yang ketiga, menyiapkan pertanyaan, menyusun beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada pembicara. Sebab pertanyaan yang baik akan memicu diskusi yang lebih menarik dan bermanfaat. Seperti itu. Output kegiatan. Satu, ada sertifikat peserta praktik baik komunitas belajar. Ada dua. Kemudian dokumentasi, berupa dokumentasi ketika kita mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang ketiga adalah materi yang disampaikan. Tentunya pembicara atau pemateri akan memberikan file saat praktik baik ini selesai dilakukan. Lalu yang terakhir, menerapkan nilai-nilai beramal. Saya telah melakukan refleksi mendalam terhadap praktik baik yang akan
dilakukan ini sebagai salah satu core value ASN berakhlak, yaitu kompeten. Dan yang kedua, saya mencari informasi tentang pembicara. Tujuannya adalah supaya pertanyaan nanti akan menjadi relevan. Itu diadaptif. Yang ketiga, saya menyiapkan pertanyaan yang ingin diajukan kepada pembicara. Tujuannya memicu diskusi yang lebih menarik dan bermanfaat. Core value-nya adalah kolaboratif. Seperti itu. Saya lanjutkan. Yang kedua, rencana hasil kerja yang intervensi. Perkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Tantangannya adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Kuantitas, aspek kuantitas intinya dokumen pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas itu nanti ada satu kegiatan, tapi isinya nanti ada 3 dokumen. Kualitasnya tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan, targetnya adalah 100%. Waktu ketepatan waktunya 6 bulan. Kemudian kegiatan dan tahapan. Membuat perencanaan program penataan kelas yang pertama. Yang kedua adalah membuat administrasi tentang peserta didik seperti daftar hadir dan nanti di akhir semester penyerahan hasil belajar siswa atau rapor. Yang ketiga, membina dan mendidik peserta didik perwakilan. Pasti itu dilakukan. Output kegiatan masih output. Dokumen panduan wali kelas yang seperti daftar kehadiran peserta didik dan kesepakatan kelas. Yang kedua, dokumen hasil belajar. Yang ketiga, dokumen jurnal kegiatan belajar mengajar di kelas. Lalu peralatan core value-nya adalah satu, ada nilai kolaboratif. Hal ini ditunjukkan dengan ketika saya membuat perencanaan program penataan wali kelas. Yang kedua, akuntabel. Hal ini dikuatkan dengan saya membuat administrasi peserta didik seperti daftar hadir dan lapor. Yang ketiga, ada pembinaan dan mendidik kepada peserta didik. Hal ini sesuai dengan berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. NHK-nya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Aspeknya, kuantitas dokumen pelatihan mandiri terdiri dari 2 kegiatan. Nanti ada 3 dokumen. Terus dari masing-masing kegiatan. Kualitasnya, tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi waktu, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu 6 bulan. Kegiatan dan tambahan 1, memilih topik, menelusuri berbagai topik pelatihan yang tersedia, yang dimana topik ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam berbagai aspek pembelajaran. Yang kedua, mengerjakan tugas. Setiap modul biasanya dilengkapi dengan tugas atau kuis untuk musik teman-teman terhadap materi. Lalu yang ketiga, melakukan aksi nyata. Kemudian untuk kegiatan, tentunya sertifikat PNS, lalu materi juga kita dapatkan. Yang ketiga adalah dokumen aksi nyata. Penerapan nilai-nilai berakhlak, 1, kompeten. Hal ini dibuktikan dengan ketika saya menelusuri berbagai topik pelatihan yang tersedia. Tujuannya meningkatkan kompetensi guru dalam berbagai aspek pembelajaran. Yang kedua, akuntabel. Saya mengerjakan tugas yang tertera pada modul. Terus yang 3, kompeten, saya melakukan aksi nyata sampai mendapat sertifikat. Lanjut 4. Terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau OSP. NHK-nya tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau OSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Kuantitas dokumen pembelajaran terdiri dari 3 kegiatan dan nanti ada 4 dokumen. Kualitas, tingkat kontribusi penyusunan KOSP, waktu, ketepatan waktu untuk pelaksanaan kegiatan 6 bulan. Terus kegiatan atau tahapan yang pertama, melakukan pengembangan materi. Tentunya di sini dengan cara menyusun materi, kemudian dijadikan modul atau unit-unit yang terstruktur. Yang kedua, mengembangkan aktivitas pembelajaran.
perancang aktivitas pembelajaran yang bervariasi untuk mengaktifkan peserta didik. Artinya sini mengaktifkan keaktifan siswa di kelas. Yang ketiga, membuat evaluasi. Evaluasi dapat berupa tes tertulis, tes praktik, portofolio ataupun presentasi. Lalu dokumen pembelajarannya terdiri dari ATP, modul pembelajaran, dokumen penilaian, lalu dan soal-soal. Bisa soal penilaian harian, kemudian soal semacam semester, dan soal penilaian akhir tahun. Penerapan nilai berakhlak berorientasi layanan. Saya melakukan pengembangan materi guna menyusun modul pembelajaran. Kemudian kompeten ditunjukkan dengan saya merancang aktivitas pembelajaran yang bervariasi untuk mendorong keaktifan peserta didik. Lalu yang ketiga, kompeten, saya membuat dan melakukan evaluasi dengan tes tertulis, praktik, portofolio atau presentasi. Kemudian yang kelima, perkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Hal ini di RHK-nya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknik. Aspek kuantitas, dokumen pelatihan atau bimbingan teknis, targetnya ada kegiatan berdokumen. Kualitas, tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi, targetnya 100%, waktunya 6 bulan. Kegiatan yang pertama, mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk mengikuti BIMTEK dengan baik. Hal ini mulai dari mengatur waktu, menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, alat tulis, contoh dan lain-lain. Yang kedua, mengikuti penyampaian materi. Mengikuti sesi penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber yang kompeten di bidangnya dari awal sampai dengan akhir. Yang ketiga, praktik dan latihan. Mempraktikkan secara langsung materi yang dipelajari melalui tugas atau simulasi. Outputnya, sertifikat pelatihan. Yang kedua, bermateri yang disampaikan dengan format PDF. Yang ketiga, bermateri video pembelajaran. Lalu penerapan nilai berakhlak. Saya menyiapkan nilai dan misi untuk mengikuti BIMTEK dengan baik sesuai dengan tabel. Lalu yang kedua, saya mengikuti sesi penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber secara lengkap. Hal ini sesuai dengan core value yang kompeten. Yang ketiga, saya mempraktikkan secara langsung materi yang dipelajari melalui tugas atau simulasi. Hal ini sesuai dengan adaptif. Yang keenam, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. RHK-nya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Kuantitas, dokumen observasi praktik pembelajaran. Targetnya satu kegiatan terdiri nanti ada 3 dokumen. Kualitasnya 100% waktu, ketepatan waktunya nanti 6 bulan. Kegiatan dan tahapan pra-observasi dimulai dari menyiapkan dan mengumpulkan dokumen yang mendukung seperti alur tujuan pembelajaran, modul ajar, lembar kerja serta didik, buku literatur pembelajaran, media pembelajaran, daftar hadir, dokumen dan jurnal mengajar guru. Lalu yang kedua, kegiatan observasi, melakukan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah tersusun dan itu sebagai dokumentasi dalam pembelajaran. 3, pasca observasi, berdiskusi dengan teman sejawat tentang apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan belajar mengajar atau administrasi pembelajaran. Tentunya juga menyiapkan rencana tindak lanjut dari hal-hal yang dirasa kurang tersebut. Outputnya, dokumen persiapan observasi kinerja guru. Yang kedua, dokumen pelaksanaan observasi kinerja guru. Yang ketiga, dokumen evaluasi pelaksanaan observasi kinerja guru. Lalu prosedurnya, yang pertama saya menyiapkan dan mengumpulkan dokumen yang mendukung kegiatan observasi praktik pembelajaran itu sesuai dengan nilai kompeten. Lalu yang kedua, saya melakukan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah tersusun itu sesuai dengan berorientasi layanan. Yang ketiga, saya berdiskusi dengan teman sejawat apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan belajar harmoni sesuai dengan harmoni maksud saya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari RHK yang telah saya buat. Setelah waktu selanjutnya kami aturkan kepada moderator. Terima kasih Pak Budiono SPP. Semuanya juga sudah terinci. Terima kasih untuk laporan juga sudah lengkap rapi dan dari masing-masing poin yang ada di RHK
Jadi termasuk dari kegiatan, kemudian terbreakdown lagi, turun di output kegiatan pun juga sudah tersampaikan dari berapa jumlah RHK yang di breakdown dari atasan, turun lagi muncul di tahapan, muncul lagi di output, dan yang terakhir saat Pak Luhur menerapkannya dan sesuai dengan ASN bersama. Mungkin hampir sama dengan yang lain tadi ya, yang sebelumnya. Monggo bisa ditambahkan dari nilai-nilai dasar dari poin-poin ASN berakhlak. Jadi misal tadi saya mengumpulkan dokumen yang mendukung kegiatan praobservasi, itu adalah maksudnya di kompeten. Jadi bisa ditambahkan melaksanakan tugas dengan kualitas tertentu. Ini sesuai dengan poin-poin yang ada di bagian itu. Biar lebih sempurna, karena memang dari sisi panduan harus seperti itu. Itu aja, nanti yang lain menyesuaikan monggo dicek sendiri ya di poin-poin itu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.